Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di channel ini, channel pembelajaran kita bersama. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana, yang dimana ini terkait pada bab 10 mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyasa tahun 2015, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 antara lain seperti kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidik, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Adapun landasan pembiayaan pendidikan, menurut Bahrudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dua, yaitu dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Adapun sumber keuangan sekolah. Yang pertama, orang tua. Kontribusi dari orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Namun demikian, negara yang pemerintahannya mampu pun terkadang orang tua masih ingin menyumbang, misalnya alat transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajar karena mereka menghendaki anak mereka memperoleh pendidikan yang terbaik. Ada juga pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa acara, misalnya sebagai berikut: memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencairan dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan dan peralatan, membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidik dasar pada pemerintahan daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang, kelas, dan perlengkapan kantor. 4. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. Kemudian ada fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan, menyewakan aula. Yang kemudian ada siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pemimpin sekolah dan stafnya. Kemudian pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Adapun kategori biaya pendidikan. Biaya langsung dan tidak langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada pendekatan makro dan ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini mendasarkan perhitungan biaya, berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada fungsi pembiayaan. Menurut Bahrudin tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan seperti memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana menurut Darsini Mulyasa tahun 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002,
Sarana adalah segala sesuatu, bisa berupa syarat atau upaya, yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang akan digariskan. Dwiantara dan Suwarto tahun 2004 mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Adapun tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Adapun persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikuti sertakan unsur orang tua murid. Lalu ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ada 4, yaitu barang bergerak, barang tidak. Yang kedua, barang tidak habis dipakai, barang tidak bergerak, dan yang terakhir, bangunan. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana, seperti penyewaan, pinjaman pandaur ulang, pembelian, pengadaan, sarpras, penukaran pembuatan sendiri, penerimaan hibah. Lalu ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, dari bahasa Latin, yaitu inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana, pendidik menurut Bornawi tahun 2015, adalah percatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut keteraturan dan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Lalu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnami tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan, menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Baik, itu saja materi singkat yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu. Apabila terdapat kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih.